Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan, yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dari segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan dalam burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses penciptaan ini mengajarkan saya sebuah iman yang teguh kepada Allah. Pada awalnya saya berpikir bahwa Allah itu adalah diciptakan. Manusia yang takut menciptakan Allah. Takut karena gempa bumi, maka diciptakan Allah yang dapat menolong mereka. Ada dewa bumi. Takut dengan air dan banjir yang bisa melanda, maka diciptakanlah pengendali air, dewa air. Takut dengan api yang bisa membakar dan memusnahkan, maka harus ada pelindung dari api, ada dewa api. Takut dengan angin yang bisa melanda dan menghancurkan, memporak-porandakan alam ini, maka harus ada pelindung dari angin, ada dewa angin. Karena itu saya berpikir bahwa Allah sebenarnya diciptakan manusia yang takut, yang tidak bisa menghadapi amarah dan geramnya alam ini. Kalau mereka sudah mengamuk, siapa yang bisa menahannya? Kalau bumi mengamuk, siapa yang bisa menahannya? Kalau udara, angin ini mengamuk, siapa yang bisa menahannya? Air dan demikian juga api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penting bagi kita, bahwa sebenarnya manusia itu percaya kepada Allah karena takut. Nah, firman Tuhan ini jelas kepada kita. Israel menyatakan dengan jelas melalui kitab Kejadian ini. Tuhan mengatakan, pada mulanya Allah. Jadi Allah itu bukan diciptakan, tetapi Allah eksis, ada. Walaupun ciptaan gak ada, dia tetap ada. Karena ia berdaulat penuh atas dirinya. Dia adalah Allah. Aku adalah aku. Ehye, aser ehye. Allah yang adalah Allah itu menyatakan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya ini. Diciptakannya dari keadaan gelap gulita. Bohu wa bohu dalam bahasa Ibrani, kacau balau, tidak berbentuk. Tetapi Allah mampu menciptakannya. Karena itu iman Israel menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa Allah yang dipercaya Israel bukan Allah yang diciptakan dari ketakutan, tetapi Allah yang menciptakan dan yang membuat segalanya menjadi indah bagi kita sekalian. Ini pujian teragung yang nyata dalam liturgi Israel, bahwa Allah lah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena itu begitu saya tahu bunyi ayat ini, pada mulanya Allah, saya tidak lagi membangun konsep Allah dari ketakutan, tapi Allah yang berdaulat penuh atas ciptaannya. Allah yang berdaulat dengan otoritasnya yang luar biasa atas seluruh ciptaannya. Dia yang berhak mengatur karena dia yang menciptakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita juga tahu bagaimana proses itu bisa terjadi. Dari kacau balau, bahwa bau, gelap gulita itu Allah membuatnya jadi. Jadi ada beberapa formula yang kita bisa lihat dari bacaan tadi. Yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bara. Dan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan khawatir dengan keadaan dunia ini, karena Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena ia penuh kuasa. Dia bukan diciptakan dari ketakutan, dia menciptakan dan berdaulat penuh atas ciptaannya. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kita harus tetap menyandarkan hidup kita kepada Dia. Jangan takut dengan apapun juga, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua yang kita lihat dari sini adalah bahwa ada formula yang terus, jadilah petang dan jadilah pagi. Kenapa? Karena Allah melihat apa yang diciptakannya itu sangat baik, sungguh amat
baik. Jadi kalau Allah menciptakan segala sesuatu, itu sungguh amat baik bagi ciptaannya. Kalau virus corona ini boleh melanda dunia, pasti ada maksud Tuhan. Bahwa Tuhan ingin memulihkan bumi ini yang sudah rusak oleh kelakuan kita, oleh kelakuan manusia. Bagaimana Tuhan memulihkan bumi ini sedemikian dahsyatnya, saudaraku. Dan ini terjadi di masa kita. Allah memulihkan bumi karena manusia yang dikasih perintah untuk memelihara bumi, untuk merawat bumi, untuk menjaga bumi, tidak bisa melakukan dengan baik. Allah harus melakukan ini. Kenapa? Karena apa yang Allah lakukan itu sungguh amat baik. Apa yang kita dapati dari bacaan firman Tuhan ini, dari iman Israel tentang Allah yang hidup, yang melakukan segala sesuatu. Yang jelas adalah bahwa kalau kita merasa hidup kita pahit, kacau balau, gelap gulita, tidak ada pengharapan, maka kita hanya perlu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat itu. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas lagi. Tetaplah punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena dari situlah sudah tahu bahwa Allah pencipta itu, Allah kita itu, yang mengatakan aku adalah aku bukan kamu, aku ya aku, Ehye, Aser Ehye, yang kita sebut dengan Yahweh atau Yahovah. Dia yang melakukannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.